Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kita akan membahas penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode bilangan oksidasi untuk reaksi Al ditambah NO3- menghasilkan AlO2- ditambah NH3 dalam suasana asam maupun suasana basa. Nah, ini soal dari teman kita ya, namanya Zakira Diah. Oke, yang pertama kita akan membahas dulu untuk suasana asam. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya langkah-langkahnya. Di sini ada 7 langkah yang perlu kita ikuti. Nah, langkah pertama itu menentukan biloks masing-masing atom yang ada pada persamaan reaksi ini. Nah, ini gunanya untuk menentukan mana atom yang mengalami perubahan biloks, baik yang mengalami reduksi maupun yang mengalami oksidasi. Langkah kedua itu menyetarakan atom yang berubah biloks dengan menambahkan koefisien. Yang ketiga itu menentukan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Keempat, menyetarakan perubahan biloks dengan mengubah koefisien dari atom-atom yang berubah biloks. Yang kelima itu menghitung jumlah muatannya. Nah, untuk menyetarakan jumlah muatan, maka kita akan ke langkah 6 nih, yaitu menambahkan ion H+ jika suasananya asam dan menambahkan ion OH- jika reaksinya dalam suasana basa. Langkah ketujuh itu menyetarakan jumlah atom H dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom H. Oke, baiklah. Kita mulai dari langkah pertama ya, menentukan biloks masing-masing atom dalam persamaan reaksi ini. Nah, biloks Al dalam persamaan reaksi ini adalah 0 karena dia merupakan unsur bebas. Selanjutnya, biloks NO3-. Di sini ada biloks O dulu ya. Biloks O itu adalah -2. -2 dikalikan 3 berarti -6. 6 dikurangkan 1 berarti +5. Berarti biloks N adalah +5. Selanjutnya AlO2-. Kita tentukan dulu biloks O, yaitu -2. Nah, -2 dikalikan 2 berarti -4. 4 dikurangkan 1 berarti +3 untuk biloks Al. Selanjutnya, biloks H itu kan +1. +1 dikalikan 3 berarti +3. Sehingga biloks N jadinya -3. Nah, dari biloks-biloks ini kita tahu bahwa yang mengalami perubahan biloks adalah Al, yaitu berubah dari 0 menjadi +3. Sehingga kita dapat mengatakan bahwa Al mengalami kenaikan biloks, atau disebut juga dengan mengalami reaksi oksidasi. Oke, selanjutnya N berubah biloks dari +5 menjadi -3, dengan artian bahwa N ini mengalami penurunan biloks, yaitu dapat dikatakan dia mengalami reaksi reduksi. Nah, udah punya nih kita mana yang mengalami reaksi reduksi maupun oksidasi. Selanjutnya, langkah kedua, menyetarakan atom yang berubah biloks dengan menambahkan koefisien. Nah, yang berubah biloks itu kan Al dan N. Nah, kita lihat dulu Al di ruas kiri itu kan 1, di ruas kanan 1, berarti sudah sama-sama 1, sudah setara. Tidak perlu ditambahkan koefisien. Selanjutnya, N di ruas kiri itu kan 1, di ruas kanan juga 1, berarti sudah sama-sama 1, sudah setara. Tidak perlu kita tambahkan koefisien, cukup begini saja tetap. Next, yang ketiga, menentukan kenaikan dan penurunan biloksnya. Nah, kita tuliskan lagi ya, ini biloks untuk atom yang berubah biloks. Di 0 ini +5 untuk N, +3 ini -3. Nah, oke. Nah, kita lihat di sini bahwa Al itu mengalami kenaikan sebesar 3 kan ya? Dari 0 ke +3 itu kan naik sebesar 3. Nah, untuk N itu kan biloksnya dari +5 menjadi -3, berarti mengalami penurunan yaitu sebesar 8. Nah, berarti kenaikannya 3, sedangkan penurunannya 8. Nah ya, kita sudah menentukan kenaikan dan perubahan biloksnya. Nah, selanjutnya kita perlu nih untuk menyetarakan perubahan biloksnya. Baik, maksudnya gini, kenaikannya dan penurunannya ini harus kita samakan, sehingga kita perlu mengkali silang. Untuk yang mengalami kenaikan biloks itu kita perlu kalikan 8, sedangkan untuk yang mengalami penurunan biloks kita kalikan 3, kita kali silang begitu. Sehingga dapat dituliskan seperti ini. Nah,
Yang Al tadi kan dikalikan 8 sehingga menjadi 8 Al. Untuk NO3- ini kan dikalikan 3 sehingga menjadi 3 NO3-. Untuk AlO2- ini dikalikan 8 sehingga menjadi 8 AlO2-. Dan untuk NH3 ini dikalikan 3 sehingga menjadi 3 NH3. Nah, ini yang disebut menyetarakan perubahan Bilox dengan mengubah koefisien dari atom-atom yang berubah Bilox. Begitu ya caranya. Selanjutnya kita perlu menghitung jumlah muatannya. Muatan ruas kiri dan juga ruas kanan ini. Nah, kita hitung dari ruas kiri. Untuk Al itu muatannya 0. Untuk 3NO3- ini min 1. Jika ada min 1 dikalikan 3. Dikalikan koefisiennya berarti menjadi min 3. Oke, ini ruas kiri. Nah, lanjut ruas kanan. 8 AlO2-. Di sini ada min, minnya kita kalikan sama koefisien yaitu min 8. Kita kalikan 8 berarti min 8. Oke, lanjut 3NH3 itu muatannya 0. Nah, kita udah menentukan muatan ruas kiri dan juga ruas kanan. Sekarang kita totalkan nih. Untuk ruas kiri kita totalkan dulu, berarti 0 ditambah min 3, totalnya menjadi min 3. Untuk min 8 ditambahkan 0, berarti totalnya menjadi min 8. Nah, berarti belum sama ya muatan ruas kiri dan kanannya. Nah, sehingga kita perlu menyetarakan jumlah muatannya, yaitu dengan menambahkan ion H+, karena ini suasananya asam. Nah, ion H+ yang perlu ditambahkan adalah yang di ruas kanan, yaitu sebanyak 5H+. Nah, kenapa sebanyak 5H+? Agar muatannya itu sama-sama menjadi min 3. Karena min 8 ditambahkan plus 5 itu menjadi min 3 kan ya? Sehingga akan sama dengan ruas kirinya, begitu. Next, langkah. Oke, bentar. Langkah ke-6 berarti ini 5H+-nya dimasukkan dalam persamaan reaksi, yaitu pada ruas kanan. Nih, sehingga hasil persamaan reaksinya seperti ini. Langkah terakhir itu menyetarakan jumlah atom H dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom H. Nah, kita hitung dulu ya. Gini deh. Atom H di ruas kiri kan nggak ada tuh. Di ruas kanan ini ada 3 dikalikan 3 berarti 9. Di ruas di yang ini 1 dikalikan 5 berarti 5. Nah, totalnya adalah 14 kan ya? Sehingga di sini perlu ditambahkan 14 atom H, yaitu dengan menambahkan H2O kan ya? Nih, menambahkan H2O. Sehingga H2O yang ditambahkan adalah sebanyak 7 H2O karena 2 dikalikan 7 itu 14. Nah, ini udah setara nih. Udah selesai nih kan langkahnya. Nah, sekarang kita cek dari segi atomnya itu di ruas kiri dan kanan sudah sama belum jumlahnya. Selain itu kita cek pula muatan ruas kiri dan kanannya sudah setara belum. Nah, sekarang kita cek dulu jumlah atom di ruas kiri dan kanannya ya. Untuk Al di sini kan 1 ya di ruas kiri. 1 dikalikan 8 berarti 8. Ruas kanannya 1 dikalikan 8, 8 juga. Al-nya udah setara. Untuk N ini 1 dikalikan 3 berarti 3. Untuk ruas kanannya 1 dikali 3, 3 berarti sudah setara. Untuk O di sini 3 dikalikan 3 berarti 9. Nah, yang di sini 1 dikalikan 7 berarti 7. Nah, berarti di ruas kiri ada 16 atom O. Ruas kanannya berapa nih? 2 dikalikan 8 ada 16 atom O. Berarti atom O-nya sudah setara karena sudah sama-sama 16, sudah sama jumlahnya. Next, kita ke H. H di sini kan 2 dikalikan 7 berarti, kita ulang dulu. H ya, ini 2 dikalikan 7 berarti 14. 14 atom H. Nah, yang di ruas kanan 3 dikalikan 3, 9. Ini 1 dikali 5, 5 berarti totalnya 14. Atom H juga sudah setara, berarti sudah setara dalam hal jumlah atom. Next, kita cek muatannya. Nah, untuk 8Al ini muatannya 0. Untuk
3NO3- ini min 1 dikalikan 3 berarti min 3. Untuk 7H2O itu 0. Nah, berarti total di ruas kirinya itu min 3. Next. 8ALO2- berarti min 1, ini min 1 dikalikan 8 jadinya min 8. Untuk 3NH3 itu 0. Untuk 5H plus berarti plus 1 dikali 5 berarti plus 5. Sehingga totalnya min 8 ditambah 0 ditambah plus 5 jadinya min 3. Sudah sama tuh muatannya. Berarti ini reaksinya sudah setara untuk yang suasana asam. Begitu ya caranya ya. Oke, kita next ke suasana basanya. Caranya sama, yang berbeda itu untuk langkah ke-6-nya. Berarti ini kita next aja ya. Kita next aja. Ini masih sama, kita tentukan dulu bilox masing-masingnya. Oke. Nah, untuk Al tadi oksidasi, yang reduksinya si N. Nah, ini sudah sama ya. Nanti ini kita kali silang sehingga menjadi seperti ini untuk reaksinya bersama reaksinya. Next, itu kita menghitung jumlah muatan, masih sama seperti tadi. Untuk 8Al itu muatannya 0. Untuk min 3NO3- itu min 1 dikalikan 3 berarti min 3. Untuk 8ALO2- ini min 1 dikalikan 8 berarti min 8. Untuk 3NH3 ini muatannya 0. Nah, kita totalin juga, berarti ini min 3 totalnya. Sedangkan ini totalnya adalah min 8. Sama ya kayak tadi ya, langkah 1 sampai 5. Nah, bedanya di sini nih. Untuk menyetarakan jumlah muatannya, kita perlu menambahkan ion OH- karena suasana yang diminta adalah suasana basa. Nah, ion OH- yang perlu ditambahkan di ruas mana ya? Ayo kita lihat. Yaitu di ruas kiri. Nah, min 3 ditambahkan min 5, itu kan jadinya min 8 ya, sehingga akan sama pada ruas kanannya. Kan sama-sama min 8. Nah, begitu. Jadi, 5 OH- itu ditambahkan dalam reaksi sehingga dapat dituliskan seperti ini. 5 OH- ada di ruas kiri. Nah, begitu ya. Langkah ke-6. Kalau tadi kan OH- di kanan ya. Sedangkan di sini H plusnya di kanan. Nah, kalau yang ini OH- di kiri gitu. Next. Langkah terakhir, menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom H. Kita cek dulu. Atom H di ruas kiri ini 1 dikalikan 5 berarti 5. Sedangkan di ruas kanan itu 3 dikalikan 3, 9. Berarti belum sama. Nah, berapa nih H2O yang perlu ditambahkan di sini? Mari kita lihat. Yaitu sebanyak 2 H2O. Karena atom H-nya kan di sini jadinya 2 dikalikan 2, 4 ya. 4 ditambah 5 berarti 9. Sama kayak ruas kanannya yang 9 gitu ya. Oke, sekarang kita cek lagi nih. Kita cek jumlah atom di ruas kiri dan kanan dan juga kita cek jumlah muatannya. Di ruas kiri dan kanan sudah setara atau belum. Kita cek dulu jumlah atomnya ya. Untuk Al di sini 1 dikalikan 8 berarti 8. Ruas kanannya 1 dikalikan 8, 8. Sudah setara. Untuk N di sini 1 dikalikan 3 berarti 3. Ini 1 dikali 3 berarti 3. Sudah setara. Untuk O di sini 3 dikalikan 3 berarti 9. Kalau di sini 1 dikalikan 5 berarti 5 ya. Nah, di sini 1 dikalikan 2 berarti 2. Berarti 9 ditambah 5 ditambah 2 berapa? 14 ditambah 2 berarti totalnya 16 untuk ruas kiri. Nah, ruas kanannya di sini 2 dikalikan 8 berarti 16 ya. Nah, sudah setara nih, sudah sama-sama 16 atom O-nya. Begitu ya. Next, kita cek untuk yang H. H tadi itu 1 dikalikan 5 berarti 5. 2 dikalikan 2 berarti 4. Totalnya menjadi 9. Untuk ruas kanannya 3 dikalikan
3 berarti 9. Sudah sama-sama 9 tuh atom H-nya, sudah setara. Nah, berarti dalam hal jumlah atom ini sudah setara ruas kiri dan kanan. Next, kita cek jumlah muatannya. 8Al itu 0 muatannya. 3NO3 min, berarti min 1 dikalikan 3 menjadi min 3. Untuk ini 5OH min berarti min 1 dikalikan 5 jadinya min 5. Totalnya menjadi min 8. Belum kita total ya. Untuk 2H2O ini kan 0, berarti totalnya adalah 0 ditambah min 3 ditambah min 5 ditambah 0 jadinya min 8. Next, ruas kanannya. Ini min 1 dikalikan 8 jadinya min 8. Ini 3NH3 0, berarti total ruas kanan adalah min 8. Sudah setara, sudah sama-sama 8 tuh jumlah muatannya, berarti sudah setara ya reaksinya. Ini udah benar. Oke, semoga dapat membantu adik-adik ya. Jangan lupa subscribe. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.